Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia yang saya hormati, kali ini kita akan membahas 3 perbandingan surfaktan yang biasa digunakan untuk proses pembuatan sabun cair. Ketiga jenis surfaktan itu, yang pertama adalah mesh, yang kedua adalah Texapon, dan yang ketiga adalah needle. Mengapa yang dibahas hanya 3 surfaktan ini, yaitu mesh, Texapon, dan needle? Karena 3 jenis surfaktan ini adalah surfaktan yang utama digunakan sebagai bahan baku untuk proses sabun cair, dan ketiganya semua ini bisa dikentalkan dengan garam. Memang ada jenis surfaktan yang lain, yaitu campuran aminon ataupun ambitol, tetapi ketiga jenis surfaktan yang lain tersebut biasanya hanya sebagai tambahan untuk menambah busa di akhir proses pembuatan sabun. Pertama, kita lihat dari penampilan. Seperti sudah kita ketahui bersama, mesh itu berbentuk seperti serpihan, kotak-kotak seperti ini. Kemudian Texapon bentuknya adalah pasta seperti ini, dan yang terakhir adalah needle yang berbentuk serpihan seperti beras kering seperti ini. Kemudian dari segi harga, yang paling murah adalah Texapon, itu di kisaran antara 25.000 sampai 30.000 rupiah per kilonya. Kemudian yang kedua adalah mesh, yaitu di kisaran antara 35.000 sampai 40.000 rupiah. Dan yang ketiga adalah needle, dan ini adalah yang paling mahal karena di kisaran antara 50.000 rupiah. Dari kandungan bahan aktifnya, Texapon berada di angka 70%, kemudian mesh itu bahan aktifnya di angka 90%, dan yang terakhir needle juga memiliki bahan aktif di atas 90%. Kemudian dari bahan pembuatnya, mesh ini terbuat dari minyak kelapa sawit atau minyak nabati, sedangkan dua jenis terakhir yaitu Texapon dan needle ini kemungkinan terbuat dari turunan dari minyak bumi. Saya belum tahu pasti, tapi ini hanya berdasarkan dari beberapa reaksi-reaksi kimia, reaksi dasar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih paham tentang dasar pembuatan dari Texapon dan needle karena mengandung gugus lauril di bahannya. Kemudian yang terakhir yaitu kita tinjau dari segi kelarutannya dalam air. Dari ketiga jenis bahan ini, yang paling sulit larut dalam air memang adalah mesh. Kita sudah sama ketahui. Dibandingkan Texapon dan needle, ini memang dia lebih mudah larut dalam air. Meskipun demikian, dari segi kekentalan, mesh paling unggul di antara ketiga jenis bahan ini karena hanya sedikit membutuhkan garam sebagai pengentalnya. Dalam percobaan sebelumnya, dalam video-video tentang mesh, Texapon, dan needle, mungkin sudah saya lakukan bagaimana pengentalan ketiga jenis bahan ini, di mana mesh itu paling sedikit membutuhkan garam dan hasil sabun cairnya itu sangat kental sekali, seperti berbentuk gel. Mungkin cocok sekali teman-teman yang ingin membuat sabun gel dengan bahan baku mesh. Maaf, ada satu parameter yang tertinggal, yaitu dari jumlah busa yang dihasilkan atau banyaknya busa yang dihasilkan dari ketiga jenis bahan ini. Jadi dari ketiga jenis bahan ini dengan jumlah gram yang sama, seandainya kita ingin membuat sabun cair, jumlah busa yang paling sedikit yang dihasilkan adalah mesh dibandingkan dengan needle dan Texapon. Meskipun demikian, mesh ini memiliki kandungan bahan aktif 90% yang setara dengan needle. Jadi untuk daya bersih, mesh walaupun tidak menghasilkan busa atau kurang busanya, daya bersihnya sama kuatnya dengan needle. Jadi bagaimana teman-teman ingin menghasilkan suatu sabun cair yang
berkualitas dengan busa yang banyak, kental, wangi, dan dengan harga terjangkau. Bisa memadukan ketiga jenis surfaktan di sini, atau juga bisa dengan tambahan surfaktan jenis pembusa yang lain seperti ABS, LAPS, LAS, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh larutan yang terdiri dari mesh, Texapon, dan needle. Terlihat larutan sebelum pengentalan dengan garam berwarna bening, dan ini setelah larutan dikentalkan dengan garam terlihat sangat kental sekali, karena memang perpaduan ketiga jenis larutan tersebut yang semua bisa dikentalkan dengan garam, apalagi ada kandungan mesh di dalam larutan ini. Demikian video kali ini tentang perbandingkan surfaktan mesh, Texapon, dan needle. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.